diterima atau ditolak. Contoh begitu. Jadi pernyataan itu apakah diterima atau ditolak. Oke. Jadi kita sudah dapat ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik, ini definisinya. Ya. Lambang hipotesis apa? Hipotesis statistik itu berbentuk sepasang lambang. Jadi hipotesis selalu terdiri dari dua. Ada H0 ya, atau H0 H dan HA atau H1. Jadi kita bisa menggunakan HA, kita bisa menggunakan H1. Ya. Ini yang disebut dengan hipotesis alternatif, gitu ya. Ini HO itu disebut dengan hipotesis 0, sedangkan HA atau H1 adalah hipotesis alternatif, gitu ya. Oke. HO disebut dengan hipotesis 0 berdasarkan alasannya apa? Kenapa disebut hipotesis 0? Yang pertama, H0 karena hipotesisnya mengisahkan tidak perbedaan parameter atau perbedaannya. Ya. Jadi H0 karena hipotesis ini mengisyaratkan tidak ada perbedaan harga parameter atau perbedaannya sama dengan 0. Jadi kalau ada perbedaan itu namanya berarti begini, kalau tidak ada bedanya itu perbedaannya sama dengan 0. Sama dengan ini. Apakah satu dengan satu itu berbeda? Tidak. Karena satu dengan satu itu tidak ada perbedaannya. Berarti kalau selisihnya berapa ya? 0. Itu pengertiannya begitu ya. Oke. Ya. Sehingga disebut hipotesis 0 gitu ya. Yang kedua, disebut 0 karena berasal dari ini pernyataannya, this hypothesis is to be nullified ya. Jadi hipotesis itu yang akan ditolak. Ini pernyataan ini. Jadi ada hipotesis 1, hipotesis 0 atau dan HA atau H1 gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan H0 dan HA atau H0 dan H1. Oke, kita tahu HA dan H1 itu hipotesis alternatif. Ini. Bentuk hipotesis seperti ini ya. Secara umum lambang parameter yang akan kita uji adalah theta. Theta itu lambang untuk umum. Nanti masing-masing. Jadi theta itu bisa berarti mu atau rata-rata, bisa berarti pi atau persentase, atau merupakan theta itu juga bisa berarti sigma theta ya. Atau apa saja lah, pokoknya theta itu menjadi umum gitu. Tapi waktu kita menggunakan kita harus lihat bentuknya. Jadi seperti saya mau menguji rata-rata, berarti saya masukkannya H0 rata-rata sama dengan itu penulisannya ya. Oke. Kalau rata-rata sampel berarti X, kalau itu mu gitu ya. Ini rata-rata populasi. Jadi nyatanya begitu. Sumber gimana? Yang pertama adalah H0 theta sama dengan theta 0. Artinya di sini dia menyatakan tidak ada perbedaan antara theta dengan theta 0 atau theta yang kita hipotesiskan. H1 atau HA, boleh H1 bisa HA ya. Di sini saya pakai 1 theta karena ini menyatakan sama dengan, berarti ini harus menyatakan tidak sama dengan. Gitu. Kenapa? Karena di dalam hipotesis statistik itu harus tidak boleh area abu-abu atau area yang tidak jelas. Gitu. Contoh kalau saya bikin begini, di sini sama dengan, di sini lebih besar. Terus kalau lebih kecil bagaimana? Itu menyebabkan tidak ada, dia harus punya kontradiksi yang tegas. Karena hipotesis statistik itu harus tegas. Tegasnya apa? Kalau satu bilang sama, yang satu bilang harus tidak sama. Tidak boleh bilang yang satu sama, yang satu lebih besar. Terus nanti kalau lebih kecil dapatnya mau apa yang mau diambil. Jadi pernyataan begitu ya. Oke, jadi pasangannya adalah tidak sama dengan. Ya, sama dengan itu pasangannya tidak sama dengan. Yang kedua bentuknya, ini bentuk yang kedua. H0 theta lebih kecil atau sama dengan Q atau sama dengan theta 0.
Kalau kita menyatakan lebih kecil atau sama dengan, berarti lawannya adalah lebih besar. Maka di sini kita menulis lebih besar. Ya. Yang ketiga, theta lebih besar atau sama dengan 0, maka lawannya adalah lebih kecil. Jadi dalam hipotesis statistik itu ada 3 bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini disampaikannya bagaimana? Ini sangat tergantung kepada bentuk hipotesis penelitian kita. Pernyataannya apa itu penelitian kita? Itulah yang nanti akan memastikan, gitu ya. Baik, sampai sini ada yang belum jelas sebelum kita masuk ke yang berikutnya. Oke, ada yang ingin mau disampaikan atau tidak? Tidak ada? Oke, saya anggap juga mengerti. Baik, hipotesis penelitian itu harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam hipotesis statistik agar dapat diuji. Jadi kalau kita punya hipotesis penelitian, berarti kita harus punya hipotesis statistiknya. Kenapa? Supaya kita akan uji. Hipotesis penelitian itu kan bisa diuji tidak harus dengan statistik, bisa dengan cara yang lain. Tapi kalau kita menguji dengan statistik, berarti kita harus makan ke dalam hipotesis statistik. Gitu. Jadi kalau kita punya hipotesis penelitian harus ada hipotesis statistiknya. Kalau kita mau menguji secara statistik, bentuk hipotesis ada 3 ini, itu akan dipakai. Yang mana yang mau dipakai tergantung kepada bunyi hipotesis penelitian. Ya, oke, kita lihat kriteria menerjemahkan hipotesis penelitian. Ya. Ini kriteria utamanya ini. Hipotesis yang mencerminkan hipotesis penelitian atau dugaan kita adalah H1 atau H alternatif. Kecuali, ini ada pernyataan kecualinya, apabila hipotesis penelitian mengisyaratkan tanda sama dengan, maka yang mencerminkan dugaan tersebut adalah H0. Ya. Ingat, hipotesis yang mencerminkan penelitian adalah H1. Kecuali, ini ada pengecualian ya, hipotesis penelitian itu adalah satu, kecuali hipotesis penelitian kita itu mengisyaratkan tanda sama dengan. Kalau dia mengisyaratkan sama dengan, maka yang mencerminkan dugaan tersebut adalah H0. Gitu ya. Jadi ingat ini, hipotesis mencerminkan hipotesis penelitian dugaan adalah H1, kecuali apabila hipotesis penelitian mengisyaratkan sama dengan, maka yang mencerminkan dugaan tersebut adalah H0. Contoh, ini contoh saja. Berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, kerangka pemikiran tertentu berarti mungkin teori, mungkin empiris, dan wacana yang berkembang dan seterusnya. Ya. Oke, itu contoh. Berdasarkan pemikiran tertentu itu harus ada dasarnya, tidak boleh tanpa dasar. Ya. Ada, gitu ya. Oh, mungkin dari laporan BPS, mungkin dari wacana yang pernah disampaikan dan seterusnya ya oleh pihak-pihak tertentu. Diduga persentase keluarga miskin di Provinsi Papua lebih kecil dari 20%. Ini pernyataan ini diduga. Dugaan harus diterjemahkan dalam hipotesis statistik. Gitu. Bagaimana langkah kerjanya? Gitu. Pertama,
dugaan tersebut menggambarkan parameter yang akan diuji adalah persentase keluarga miskin. Kita lihat di sini. 20% berarti persentase. Nah, persentase dalam statistik itu lambangnya adalah pi. Maka dugaan menyatakan, ini dugaan kita yang menyatakan pi lebih kecil dari 0,20. 0,20 itu 20% ini ya. Itu dugaan kita. Berarti hipotesis statistiknya bagaimana? Kita menulis H0 pi lebih besar atau sama dengan 0,20. H alternatif pi lebih kecil dari 0,20. Kita lihat, ini dugaan kita dan ini adalah hipotesisnya. Maka hipotesis penelitian itu diwakili oleh H1. Kenapa diwakili oleh H1 atau hipotesis dugaan atau hipotesis penelitian? Kenapa di H1? Karena dia tidak mengisyaratkan tanda sama dengan. Kita lihat sini. Dugaan menyatakan pi lebih kecil dari 20%. Artinya tidak ada pernyataan sama dengan. Dia hanya menyatakan lebih kecil dari 20%. Dengan demikian kita meletakkannya di H1 ini. Oke. Ini H0-nya, ini H1-nya. Kita lihat H0-nya, karena ini kita menyatakan pernyataan kita lebih kecil, berarti di sini harus lebih besar atau sama dengan. Gitu ya. Oke. Kita lihat pola umum pengujian hipotesis. Pola umumnya. Ini. Kita lihat pola umumnya. Satu, tentukan apa parameter yang akan diuji. Ya, kita mau uji apa? Pi, mu, X bar, B, A, R, dan seterusnya. Apa yang kita mau uji itu harus kita tahu. Kenapa? Supaya kita tidak salah menguji. Ya. Soalnya kalau tidak, nanti kita bisa salah melakukan pengujian. Oke? Tuh. Kedua, berdasarkan hipotesis penelitian atau dugaan harga parameter yang ditemukan, yang dikemukakan, jumlah statistik handal atau satu. Terus, tentukan besar level of signifikan yang digunakan. Level of signifikan itu biasanya 10%, 5%, atau 1%. Gitu ya. Itu. Terus, tentukan statistik uji atau rumus pengujian yang akan dipakai. Kita mau mengujian dengan rumus apa? Itu maksudnya. Atau alat analisis apa? Itu yang dimaksudnya. Berdasarkan statistik uji H0, H1 yang ditentukan, tentukan daerah kritis pengujian. Daerah pengujian itu bisa diwakili oleh level of signifikan. Yang dimaksud dengan daerah kritis atau luas kurva diuji ini dipindahkan dari itu apa namanya punya internet jadinya sigma bisa ya. Kita melakukan reduksi ke dalam statistik ini kalau parameter dari statistik menjadi X bar S atau di proporsinya. Ya, pengujian generasi berbentuk satu sampel atau menguji deskriptif. Nah, itu bagaimana? Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif itu ini. Ya, jenis tingkatan datanya itu nominal. Kalau nominal berarti kita menggunakan teknik disebut tes binomial atau chi kuadrat satu sampel. Gitu ya. Kalau ordinal kita bisa menggunakan run test namanya. Ya. Jadi kalau dia ordinal berarti run test. Ya.
peningkatan datanya interval atau rasio, kita menggunakan t-test, gitu ya, t-test. Nah, interval itu yang biasa disebut dengan statistik parametris. Kalau disebut nominal dan ordinal itu namanya non parametris, gitu ya. Ini contoh satu ini, contoh ya, statistik parametris, digunakan jika datanya interval atau rasio, yang statistik parametris ini, ya, di sini. Statistik ujinya bisa z-test atau t-test. Z-test digunakan jika standar deviasi populasi diketahui, kalau diketahui. T-test digunakan tanpa perlu mengetahui standar deviasi populasi. Ya. Kita lihat formula T-nya itu seperti T sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan dugaan yang kita lakukan untuk populasi dugaan kita atau dugaan kita mengenai nilai parameter dalam hipotesis kita dibagi dengan standar deviasi sampel, ya, standar deviasi sampel dibagi dengan N. Ukuran N ini adalah jumlah sampel N. Sorry, ini kita harus lebih kecil. Baik, ini contoh begini, ini contoh. Kita melihat uji dua pihak. Nah, ini ada cerita. Jadi ceritanya untuk mengendalikan produksi kayu gelondongan di Kabupaten Jayapura, begitu ya. Pemerintah telah berkonsultasi dengan dunia usaha. Cerita menetapkan bahwa produksi kayu gelondongan per tahun adalah 4 juta meter kubik, ya, 4 juta meter kubik. Dari 1.000 unit usaha perkayuan di Kabupaten Jayapura. Untuk itu dilakukan survei tingkat produksi dengan mengambil 31 unit sampel yang diambil secara random. Ceritanya begitu. Jadi cerita itu ada kondisi, gitu ya. Pemerintah sudah menetapkan bahwa 1 tahun itu produksi kayu gelondongan 4 juta meter kubik. Ada 1.000 unit usaha. Ada 1.000 unit usaha di Kabupaten Jayapura. Penetapan 4 juta itu menunjukkan bahwa kebutuhan di dalam itu pasti yang terpenuhi dan sisanya bisa diekspor. Maka kita lihat itu. Oke. Terus karena ada kondisi di mana terjadi kelangkaan kayu di pasaran, contoh di pasaran ini kenapa sulit cari kayunya gitu. Nah, itu ada apa? Banyak kemungkinan, tapi salah satu kemungkinan adalah kita melihat dari sisi produksi. Apakah produksi kayu di Kabupaten Jayapura itu memang sudah sesuai dengan perkiraan kita, yaitu 4 juta meter kubik, contoh gitu. Diambillah sampel. Cerita singkatnya, kita mengambil 31 unit sampel secara random ya. Hasilnya sebagai berikut. Ini hasil kita dapat 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini meter kubik dalam 1.000-an meter kubik ya. Ini kita dapatkan. Setelah kita dapatkan, kita melakukan proses untuk produksi kayu di Kabupaten Jayapura itu tingkat produksinya tidak berada di bawah ujiannya, gitu. Nah, itu gambarannya begitu. Dengan demikian, maka dilakukanlah pengecekan. Ya, hasil sebagai berikut. Gitu, ya. Pertama kita yang mau kita uji dengan nilai apa parameternya? Kita lihat di sini ada 1.000 unit, di sini ada 4 juta. Artinya 4 juta ini harus diproduksi oleh 1.000 unit.
Hasilnya berapa? Kita lihat 4 juta dibagi 1000, kita dapat 4000 meter kubik. Maka hipotesis penelitian kita itu kita mau melihat berdasarkan kasus ini, kita membuat diduga rata-rata tingkat produksi kayu gelondongan dari setiap unit usaha adalah 4000 meter kubik per tahun, rata-rata 4000. Berdasarkan ini baru kita membuat hipotesis penelitian kita dalam ribuan. Kita lihat di sini, diduga rata-rata produksi kayu gelondongan per unit adalah 4000. Artinya kita mau menyatakan bahwa per unit itu mereka akan memproduksi 4000 meter kubik. Anggap saja kita betul dalam ribuan, maka kita membuat H0, mu itu mengikat rata-rata sama dengan 4 ini 4000 meter kubik ya. Maka H alternatifnya atau H1-nya itu mu tidak sama dengan 4000. Contoh. Ini sudah, maka hipotesis titik terbentuk. Ini terbentuk dari mana? Dari sini. Sekarang hipotesis penelitian kita ada di mana? Maka kita lihat hipotesis penelitian kita dia akan ada pada apa? Di sini kita lihat diduga rata-rata tingkat produksi kayu gelondongan dari setiap unit usaha adalah 4000. Berarti kita menyatakan rata-rata sama dengan 4000. Kalau rata-rata sama dengan 4000 berarti di situ mengandung unsur pernyataan sama dengan. Kalau dia sama dengan berarti hipotesis penelitian kita diwakili oleh H0. Gitu ya, H0. Bukan HA. HA itu alternatifnya. Oke? Kita tahu dia ada di sini. Oke. Ini dari hasil perhitungan data diketahui yang hasil perhitungan kita itu sudah melakukan proses. Kita lihat mu 4000. X bar rata-rata 4,645. Standar deviasi kita dapatkan 1,81. Maka kita melihat, kita menghitung T-hitungnya seperti ini, kita masukkan rata-rata 4,45 min 4 dibagi dengan standar deviasi kita ini ada 1,81 dibagi dengan N-nya 31, kita dapat 1,98. Proses ini berarti kita harus melihat pada T-tabel ya. Tabel pada alfa 0,05 gitu ya. Ini kita lihat tabelnya.
Bisa dengar apa teh? Siapa bisa? Oke, saya tunjukkan ulang. Oke, ini tabel T ya. Ini tabel yang tadi kita bicarakan, tabel T ini. Tabel T ini yang nanti kita akan menentukan berapa besar nilai yang akan kita bandingkan. Dan di sini ada nilai kita punya persen 30, sampelnya 31, kurangi 1 jadi 30, maka saya lihat ada di sini. Ini dia berada pada untuk 10%. Ya, 10% dan 0,5. Kalau kita menggunakan 10%, maka 5% 0,25. Ya. Kita lihat ini gambarannya seperti ini. Tergantung nanti kita menggunakannya. Oke, karena sertinya tidak bisa double, jadi saya coba ulang dari kita dari tadi. Oke, ulang. Oke, kita lihat ini. Oke, ini yang tadi kita bicarakan ya. Ini. Kita sudah dapat nilai T hitung 198 ya. T tabel pada alfa 0,05 karena dilakukan uji pihak dua pihak, maka kita melihatnya dibagi 2. Jadi 0,05 dibagi jadi 0,25. Dengan derajat kebebasan adalah N-1. Derajat kebebasan itu N dikurangi dengan jumlah variabelnya. Sehingga karena variabelnya hanya 1, maka dikurang 1 jadi 30. Ya. Maka harga nilai T tabel atau T variat atau varian T 0,02530 itu 2,042. Dengan ini 2042. Coba kita lihat di tabel yang di tabel T-nya. Saya tidak tahu cara bagaimana bisa 2 kali munculkan, karena saya tidak tahu, kita ganti pergantian aja ya. Oke, kita lihat 0,025, kita lihat sini, ini 0,025, kita cari 30, kita lihat sampai di sini, kita lihat ini 30, 2,042. Berarti ini yang menjadi acuan. Inilah yang nanti kita bandingkan dengan T hitung kita. Ya. Kita lihat 2,042, kita kembali lagi. Oke, kita lihat ini. Bisa lihat atau? 2042 sebenarnya sama. Kita bandingkan dengan ini. Keputusannya bagaimana? Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, kita lihat T hitung ini lebih kecil dari T tabel. T hitung jatuh pada penerimaan H0. Penerimaan H0. Maka H0 kita terima. Ya, karena dia lebih kecil dari T tabel. T tabel kita itu adalah 2,042, T kita 1,98. Maka dia masuk di daerah penerimaan H0.
Yang berarti pernyataan hipotesis bahwa karena H0, sekarang kita lihat H0 kita itu mewakili pernyataan hipotesis kita atau tidak. Kalau dia mewakili, berarti kita akan menerima hipotesis yang kita kemukakan tadi, hipotesis penelitian. Kalau tidak, berarti kita akan menolak. Jadi waktu kita menolak menerima H0, kita cek dulu hipotesis kita itu ada di H0 atau di HA. Kalau dia di H0, kita terima hipotesis kita. Kalau dia di HA, berarti kita menolak hipotesis kita. Kita lihat di sini, kita lihat ini. Kita lihat, ini ada pernyataan rata-rata 4.000, artinya rata-rata sama dengan 4.000. Dengan demikian, karena 4.000 dalam ribuan kita menulisnya 4, maka H0 mu sama dengan 4. Berarti ini kita ada di sini. Gitu ya. Nah, kita menerima H0, sedangkan H0 itu mewakili hipotesis penelitian kita, maka kita menyatakan bahwa pernyataan hipotesis bahwa rata-rata produksi kayu gelondongan dari setiap unit usaha sebesar 45 GP dapat dikiris atau dapat berlaku untuk seluruh populasi unit usaha, atau kita menyatakan kita menerima hipotesis ini. Oke, itu prosesnya. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Oke, ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Baik, kalau tidak ada maka pertemuan kita cukup sampai di sini. Nanti yang lainnya kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Saya kira seperti itu ya. Sebelumnya kita saya coba absen dulu. Nanti Marcelo tetap bikin absennya ya. Ini saya absen di sini, tapi Marcelo tetap bikin absennya. Dan saya absen, hidupkan videonya. Kalau videonya tidak muncul, saya anggap tidak masuk. Oke. Rivaldo Rumbino ada kan tidak? Rivaldo Rumbino. Tidak ada. Melsina Purjol. Hadir Bapak. Oke. Alosius Do. Tidak ada. Theodorus Elimagai. Ada Bapak, ada. Hidupkan kameranya. Theodorus hari. Yo, hidupkan kameranya. Bapak saya aktifkan. Oh iya, Bapak. Saya sudah bilang jangan bikin habis waktu dengan kalian punya kesibukan bilang baru mau aktifkan. Aktifkan waktu dipanggil kalian muncul. Ya. Bapak seperti tidak bisa ini.
Ah, sudah, kalau tidak bisa ya sudah. Bapak saya Pian Efraim Melgoni, Pian di gedung dia dapat dapat. Efraim Melgoni. Ada atau tidak? Pian tidak ada. Mau minum terakhir kuah? Mau minus? Tidak ada. Juliten PKI? Hadir Pak, ada. Oke. Orlando Socrates Coe? Hadir Pak. Oke. Mison Tabuni? Mison? Tidak ada. Poni Wonda? Poni Wonda? Tidak ada. Jamon Sukumau? Jamon? Tidak ada. Sarah Apriani Kegere? Sarah? Tidak ada. Hermon Kambuaya? Hadir, Hadir, Pak. Bapak. Hadir, Pak. Oke. Alfrida Enungga? Hadir, Bapak. Hadir. Oke. Ermi Kwanimbo? Hadir Bapak. Ermi Kwanimbo? Hadir Bapak. Oke. Fabiola Afar? Hadir, Fabiola? Bapak. Hadir, Bapak. Oke. Daniel Emilio Pasaribu? Tidak ada. Agus Logo? Agus Logo? Hadir Bapak, hadir. Yusol? Yusi? Hadir, Pak. hadir, Pak. Oke. Siti Nurhasana? Hadir, Pak. Oke. Asta Firman? Ija? Ija? Tidak ada. Hadir, Pak. Dari Sugun? Dari Sugun? Sonia? Hadir. Bapak, hadir Bapak, ada di sini. Hadir. Sonia Putri? Hadir, Pak. Sonia? Hadir, Pak. Sonia Putri? Oke. Ince Pahabo? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ince Pahabo? Hadir, Pak. Hadir.